Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan seputar tokoh revolusioner dari Turki. Beliau adalah Mustafa Kemal Atatürk. Jadi Mustafa Kemal Atatürk adalah orang yang mengubah Turki yang awalnya merupakan negara khalifah menjadi negara republik yang berpegang teguh pada prinsip sekularisme. Apa itu sekularisme? Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Akan tetapi sebelum memulai pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alisa Sekar Nurmi Ramadanti dengan NIM 33200039 dan rekan saya Silviana Arba dengan NIM 33200040. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan yang pertama. Biografi Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa dilahirkan tahun 1881 di kota Salonika, Yunani. Ayahnya adalah seorang pegawai di kantor pemerintahan kota, sementara ibunya Zubaidah, seorang perempuan yang memiliki rasa keberagaman. Ia tumbuh dalam keluarga yang terbilang cukup religius. Mustafa Kemal tertarik dengan militer sehingga dia melanjutkan pendidikan pada sekolah militer di Mesir dan sekolah tinggi militer di Istanbul, Turki. Tahun 1905, ia menyelesaikan pendidikannya pada sekolah militer pangkat kapten. Mustafa diberi gelar Kemal karena kecerdasannya. Atas dasarnya pula yang membawa Turki menjadi bangsa modern, ia memperoleh gelar Atatürk atau Bapak Turki. Yang perlu digarisbawahi adalah Mustafa Kemal merupakan presiden pertama Turki. Selain itu, ia juga seorang revolusioner Turki yang mengubah negara Turki menjadi negara sekularisme. Untuk perubahan negara Turki bisa disimak pada pembahasan sejarah singkat Republik Turki. Turki merupakan negara dengan ideologi sekularisme, yaitu negara yang memisahkan antara urusan pemerintahan dengan urusan keagamaan. Turki didirikan pada tahun 1923 dan westernisasi merupakan tujuan utama Turki pada saat itu untuk mempertegas komitmen kepada bangsa barat. Pemahaman sekularisme ini dibawa oleh presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Atatürk. Sebelum menjadi negara republik sekitar tahun 330 hingga 1453, Turki merupakan bagian dari Konstantinopel. Konstantinopel berdiri pada abad keempat di bekas kota lama Yunani, Bizantium, oleh Kaisar Romawi Konstantin Agung. Akan tetapi pada tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Ottoman ketika mengalami kekalahan saat Perang Salib. Perubahan ini didasari oleh pemikiran Mustafa Kemal yang menyadari jika Republik Turki tidak boleh menjadi Ottoman kedua. Turki harus menjadi negara yang modern, memiliki teknologi yang canggih, ekonomi yang stabil, dan militer yang kuat. Turki harus mengejar ketertinggalan dengan negara-negara Eropa, yang artinya Turki harus meninggalkan identitas Ottomannya. Mustafa Kemal Atatürk merevolusi budaya yang sudah ada pada Turki. Revolusi tersebut dilakukan dengan cara memutuskan hubungan Turki dengan sejarahnya, sehingga dapat dengan mudah dimasuki paham Barat yang menjadi tujuan utama dalam revolusi. Oleh karena itu, penghapusan kekhalifahan sudah ada merupakan agenda pertama yang dilaksanakan pada tanggal 1 November tahun 1922. Pada proses pembaruan Turki, tahun 1920, Kemal dan teman-temannya membentuk Majelis Nasional Agung. Dalam sidangnya di Ankara, majelis sepakat memilih Kemal menjadi ketuanya. Dalam sidang pertama yang dipimpin oleh Kemal, Majelis Nasional Agung memutuskan hal-hal yang penting. Antara lain yang pertama, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat Turki. Yang kedua, perwakilan rakyat tertinggi berada di tangan Majelis Nasional Agung. Selanjutnya, Majelis Nasional Agung berfungsi sebagai lembaga legislatif dan eksekutif sekaligus. Yang keempat, tugas pemerintahan dilakukan oleh Majelis Negara yang anggotanya dipilih dari Majelis Nasional Agung. Dan yang terakhir, Ketua Majelis Nasional Agung merangkap jabatan sebagai Ketua Majelis Negara.
Prinsip pemikiran pembaruan Turki menjadi motif ideologinya, terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama, nasionalisme, yang merupakan sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Yang kedua, sekularisme, ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan masyarakatnya. Yang terakhir adalah westernisme, proses di mana pola kehidupan masyarakat meniru gaya atau budaya barat seperti gaya berpakaian, tingkah laku, maupun kebudayaan. Setelah adanya ketiga ideologi yang telah disebutkan tadi, lalu muncullah ideologi baru yang disebut ideologi Kemalisme, yang terdiri atas pertama, republikanisme, yaitu ideologi yang mendasari sebuah negara republik di mana kepala negara yang dilantik tidak didasarkan pada keturunan seperti sistem monarki, tetapi melalui pemilihan umum. Yang kedua, nasionalisme, suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Yang ketiga, populisme atau kerakyatan adalah sejumlah pendekatan politik yang dengan sengaja menyebut kepentingan rakyat yang seringkali dilawankan dengan kepentingan suatu kelompok yang disebut kelompok elit. Yang keempat, laisisme atau sekularisme adalah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan masyarakatnya. Yang kelima, etatisme atau kenegaraan adalah suatu paham yang pemikiran politik dijadikan negara sebagai pusat suatu kekuasaan. Dan yang keenam, reformisme adalah keyakinan bahwa perubahan secara pasti dapat mengubah sistem ekonomi dan struktur politik fundamental masyarakat. Langkah-langkah perubahan yang dilakukan Mustafa Kemal Atatürk tidak hanya dilakukan pada sistem pemerintahannya saja, melainkan revolusi budaya yang sudah melekat pada masyarakat Turki. Langkah-langkah tersebut meliputi pengubahan masjid menjadi museum, penghapusan pernikahan dan poligami religius, adanya batasan dalam mengenakan pakaian yang bersifat keagamaan, timbulnya larangan mengenakan cadar, menjadikan hari Minggu sebagai hari libur resmi sebagai ganti hari Jumat, memberlakukan jam dan kalender barat di tahun 1926, mengubah bilangan atau angka-angka barat di tahun 1928, dan pemberlakuan ukuran takaran neraca barat tahun 1931. Dan yang terakhir, diberlakukannya alfabet Latin pada tahun 1928, yang mana sebelumnya Turki menggunakan bahasa Arab. Perubahan tersebut bersifat ideologis yang bertujuan untuk memutuskan jalinan masyarakat Turki dengan tradisi Islam Utsmani dan untuk mengorientasikan masyarakat Turki ke arah barat. Tujuan sekularisme dari pemahaman Atatürk. Sekularisme adalah salah satu prinsip konstitusional Republik Turki dan sebagai istilah hukum. Namun perlu diingat bahwa prinsip sekularisme adalah implikasi dari pemahaman westernisme Mustafa Kemal Atatürk. Menurut Kemal, sekularisme bukan saja memisahkan masalah bernegara dari pengaruh agama, melainkan juga membatasi peranan agama dalam kehidupan orang Turki sebagai suatu bangsa. Sekularisme hanya dilakukan untuk menghilangkan pengaruh dan peranan ulama dalam politik dan kekuasaan, sehingga partai politik yang berideologi agama dilarang, seperti halnya partai Islam, partai Kristen, dan partai yang lain yang mengatasnamakan agama. Sebab sekularisme Atatürk hanya bertujuan untuk mencegah agama Islam tidak dijadikan alat politik atau alat untuk melegitimasi kebijakan politik, dan murni dijalankan sebagai agama yang benar-benar agama, yang tidak ada hubungannya dengan urusan dunia. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini adalah Mustafa Kemal merupakan seorang revolusioner dari Turki yang mengubah negara Turki menjadi negara sekularisme. Mustafa Kemal menyadari Republik Turki tidak boleh menjadi Ottoman kedua.
Jadi Turki harus mengejar ketertinggalan dengan negara-negara Eropa, yang artinya Turki harus meninggalkan identitas Ottoman yang dimilikinya. Akan tetapi, sekularisme yang dilakukan oleh Kemal sedikit memiliki paksaan dalam pengubahannya. Hal ini diungkapkan oleh seorang guru besar sosiologi di Universitas Australia Selatan yang menyebutkan bahwa sekularisme tersebut merupakan suatu bentuk pemaksaan dari pemerintah rezim, bukan sebuah sekularisasi yang murni tumbuh dari suatu konsekuensi proses modernisasi seperti di negara-negara Eropa pada masa itu. Perubahan tersebut merupakan peniruan secara sadar pola tingkah laku masyarakat Eropa yang dianggap modern dan lebih maju. Jadi sampai di sini pembahasan mengenai tokoh pembaharu Turki Mustafa Kemal Atatürk. Sekian yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan video kali ini. Selebihnya kami mohon maaf atas kekurangan baik yang disengaja maupun tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.